Siapa yang tidak kenal dengan pria yang mendapat julukan si Raja Dangdut Rhoma Irama? Akhir-akhir ini berita mengenai dirinya menjadi sensasional yang jauh dari berita mengenai kiprahnya di dunia dangdut itu sendiri. Pengalaman sang raja di dunia dangdut tidak ada yang berani meragukan. Bahkan Bang Haji, sapaan akrabnya, sudah membawa musik dangdut ke dunia internasional dengan melakukan konser-konser dangdut bersama Soneta Group manggung di luar negeri, salah satunya manggung di Jepang. Tapi ada keraguan di dalam diri. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Selama bulan Ramadan tahun ini banyak bermunculan ustadz-ustadz muda. Sebut saja beberapa nama seperti Ustadz Hadi, Ustadz Arifin Ilham, dan tidak ketinggalan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Ismail. Bukan hanya karena wajahnya yang memikat hati kaum hawa ini membuat namanya dikenal, akan tetapi gayanya setiap berdakwah seakan memberi nafas segar bagi jemaah, khususnya yang masih muda. Gayanya yang santai dengan pemilihan kata yang lebih sederhana memang sengaja dilakukan UJ, begitu panggilannya sekarang, untuk merangkul orang-orang yang masih berada di usia rentan terhadap pengaruh negatif duniawi. Hasilnya, namanya kini kian melejit dan aktivitasnya semakin padat saja. Mau tidak mau, waktu bersama keluarga pun harus dikorbankan. Karena ini juga sang istri tercinta Pipik Dian Irawati sempat mengeluhkan keabsenan Ustadz Jeffrey di rumah. Kemarin-kemarin cuman karena jadwal beliau nih full gitu, jadi Ngejar restoran. Restoran akhirat, miskin pahala soalnya. betul. Ayah dari Adiba Kansa dan Muhammad Abidzar ini sadar betul akan tanggung jawabnya sebagai suami dan orang tua. Mungkin karena keluhan sang istri itulah yang membuat Ustadz Jeffrey memutuskan akan mengurangi jadwal kegiatannya mulai tahun depan. Oh iya, tahun depan kita sudah coba bicara untuk acara sahurnya. Malam 21, 23, 25, 27, 29 yang ganjil-ganjil. Nggak mau diganggu. Itu kan malam ganjil, malam Lailatul Qadar, malam pencarian. Selain waktu lebih untuk bersama keluarga, Ustadz Jeffrey dan Pipik juga memendam satu keinginan besar yang diharapkan bisa terwujud tahun depan, yakni berumroh bersama. Tahun depan mungkin insya Allah panjang umur. Insya Allah dong, gimana sih kamu? Harus. Persoalan harus. Iya, persoalan harus milik Allah ya. Kita cuma bisa insya Allah aja. Saking kepengennya umroh jadi. Ramadan selalu dirasa berbeda tiap tahunnya. Jika dulu Yuni Syara masih bisa melakukan tradisi mudik saat Lebaran, kini tidak lagi. Sudah beberapa tahun belakangan, penyanyi mungil yang baru saja meluncurkan album baru ini tidak pernah pulang ke kampung halamannya di Batu, Jawa Timur. Banyak hambatan yang membuat Yuni tidak bisa mudik. Apakah karena anak dan juga karena suami Henry Siahaan yang ternyata malas bepergian keluar kota, selain karena kesibukannya. Pengen banget ngajak Henry sama anak-anak tuh ke Batu, Apa sih yang paling Yuni rindukan dari kampung halamannya itu? jajan di itu di kaki lima gitu, di warung-warung pasar Senggol gitu, pengen banget, kangen sih. Banyak kenangan manis dan pahit semasa Yuni menjalani hidup di Malang dan ia merasa bangga dengan kota tempat kelahirannya itu. Meski Lebaran tahun ini Yuni tidak melakukan mudik, tapi tradisi dalam keluarga tetap dilakukan di Jakarta. Meskipun demikian, ternyata masih ada keinginannya yang terpendam selain pulang ke kampung halaman. Yuni juga penasaran dengan kampung halaman suaminya yaitu Henry di Sumatera Utara. Bayangin aja ceritanya, jauhnya. Kayaknya jauh banget ya. Ibu saya di Jakarta sini tepatnya. Iya. Kita kemarin padahal mau ke sana sih, tapi anak-anak belum tahan ya, naik mobil sampai 6 jam gitu belum tahan. Lebaran biasanya dijadikan momen bagi sebagian orang untuk berkumpul dengan sanak saudara atau mudik ke kampung halaman. Tapi lain halnya dengan artis Okky Lukman.
Di hari Lebaran pertama kemarin, ia justru merayakannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sedih sudah pasti, apalagi kali ini ia tidak bisa merasakan nikmatnya berlebaran di kampung halamannya di Solo. Lebaran tahun ini nggak mudik, nggak pergi kemana-mana, stay di rumah dan ada kerjaan juga pas hari H Lebarannya di salah satu acara yang saya bawakan. Jadi ya mau nggak mau tugas menanti tidak pulang kampung. Keberadaan Oki di penjara itu memang demi sebuah tuntutan pekerjaan. Lalu apa alasan kamu menerima job di hari Lebaran? Momennya sangat tepat banget kalau kita datang pas Lebaran gitu. Aku berkunjung ke penjara gitu. Jadi aku pikir pun ya nggak ada salahnya lah berbagi Lebaran juga di penjara. Biarpun Lebaran tetap kerja, Oki bisa merasakan hal yang indah, yaitu saat ia menempati rumah barunya tepat di hari kemenangan. Dan kebetulan aku kemarin juga pas Lebaran di rumah baru, jadi banyak banget anak-anak kecil yang datang ke rumah. Wah, pengen salaman sama Mbak Okinya. Pas aku baru pulang syuting banget kan, jadi pas itu aku banyak anak kecil gitu. Terus kok dia tahu? Udah terus turun ke bawah. Oh iya, akhirnya ya di momen itu juga di Lebaran itu juga aku bisa kenalan sama tetangga-tetangga dekat rumahku. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Selain pandai berakting, ternyata ada keahlian baru yang tampak dalam diri gadis kelahiran 16 April 90 ini. Dan itu merupakan hal baru yang pertama kali dialami olehnya. Dara yang lebih dikenal sebagai bawang merah ini mendapat pengalaman berharga sekaligus baru, yaitu menjadi Master of Ceremony atau MC di acara live show yang digelar oleh RCTI yang bertajuk Musik Spesial Lebaran. MC pertama kali, enggak juga sih, maksudnya kalau misalnya on air gitu sih pertama kali. Tapi perasaannya gimana sih ditonton orang banyak dan lagi acara live? Sebenarnya sih biasa aja gitu, karena kalau misalnya kita syuting juga kan pasti banyak yang nonton atau segala macam, itu sebenarnya sih biasa aja gitu. Kalau misalnya masalah audiensnya sih biasa aja. Lalu bagaimana tanggapan kamu menjadi MC yang kebetulan artisnya itu si Raja Dangdut? Sebenarnya sih dangdut tuh sukanya, maksudnya goyang-goyangnya gitu kan lucu kan orang kalau misalnya lihat orang-orang joget dangdut gitu. Apalagi Bapak Haji Roma Irama itu Raja Dangdut, aku sebenarnya sih rada segen juga. Aduh gimana nih pakaiannya ntar salah lagi atau enggak ntar ngomongnya salah atau kayak gimana gitu. Wind. When the crowd say "Oh," Siapa yang tidak kenal dengan pria yang mendapat julukan si Raja Dangdut Roma Irama? Akhir-akhir ini berita mengenai dirinya menjadi sensasional yang jauh dari berita mengenai kiprahnya di dunia dangdut itu sendiri. Pengalaman sang raja di dunia dangdut tidak ada yang berani meragukan. Bahkan Bang Haji, sapaan akrabnya, sudah membawa musik dangdut ke dunia internasional dengan melakukan konser-konser dangdut bersama Soneta Group manggung di luar negeri, salah satunya manggung di Jepang. Tapi ada keraguan di dalam diri Bang Haji ketika ditanya bagaimana kegiatan Soneta Group yang dia pimpin untuk kedepannya untuk memproduksi album baru lagi. Kalau kita memproduksi sebuah rekaman, jangankan mau untung, kembali modal aja nggak bisa gitu. Break even point aja nggak bisa. Karena begitu kita promo saja itu beredar sudah bajakan. Jadi kita nggak bisa kerja. Apakah alasan pembajak sehingga Bang Haji takut untuk mengeluarkan album baru? Bukan takut, siapa yang mau rugi gitu loh. Itu kan bunuh diri namanya. Kemudian apa kira-kira tindakan dari Bang Haji sendiri terhadap para pembajak? Kalau kita turuti naluri kita bisa anarkis gitu. Kalau kita mau bergerak terus membela hak kita dalam kondisi seperti ini, kita bisa anarkis karena para aparat tidak mampu melaksanakan tugasnya. Itu kan memancing orang berbuat anarkis. Bergabungnya Mulan Po ke grup Duo Ratu membawa beberapa konsekuensi. Tidak hanya diwajibkan untuk menyanyi dengan prima, namun Mulan juga diwajibkan untuk menyumbangkan sebuah lagu yang merupakan ciptaannya sendiri. Aku punya teman. Setelah segala kesibukan dan kerepotan di hari Lebaran berlalu, Mulan, vokalis grup musik Ratu, telah ditunggu oleh kesibukan lain.
Seakan tidak rela kalau ia bersantai-santai, Mulan bersama Maya, rekannya sesama personel Ratu, telah dikejar pekerjaan yang menunggu mereka. Selain tugas di panggung, ia dan Maya harus segera masuk dapur rekaman untuk mengerjakan album rekaman terbaru.